Dan saat ini kita mau sama-sama merayakan kehebatan Tuhan kita melalui ibadah ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian penyembahan dengan suara kita. Dan kita mau menyembah nama Tuhan. Satu-satunya nama yang layak kita sembah. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih baik-Mu Tuhan, karena kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami bisa bangun dan masih bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan penyembahan kami, biarlah Tuhan Kau dengar dan Kau jawab Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, haleluya, mari saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri, pastikan kita berdiri. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat. Apapun saat ini masalah kita, meskipun kita sedang dalam badai topan dunia, tapi kita tahu hanya Tuhan perlindungan kita. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Dialah tempat perlindungan kita. Amin. Yesus Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita memuji Tuhan selalu. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan, memuji Tuhan selalu, mari kita memuji Tuhan selalu. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, kita memuji setiap permasalahan kita. Hanya nama Tuhan yang kita puji. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu
berseru selain hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami dapat mengangkat tangan kami. Hanya kepadamu setiap lutut bertekuk Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu luas Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau tenangkan hati kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami berharap. Kaulah penyelamat kami, Kaulah juru selamat kami. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi setiap akal kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku.
berganti. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, kita masuk tahun 2023. Saya percaya ada semangat yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dan kita percaya semua tahun yang Tuhan jadikan adalah tahun yang baik. Dan tahun ini saudara dan saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kesehatan kita semua, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Saya percaya mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Keluarga kita dipelihara Tuhan dan kita masuk tahun yang baru. Tentu saja itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap saudara dan saya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yesus yang sama, Yesus yang memberkati kita tahun lalu, dan Yesus yang sama yang akan memberkati kita tahun ini. Dan tahun ini merupakan tahun yang luar biasa, tahun kemenangan dan pemulihan buat kita semua. Haleluya, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya di pagi yang indah ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Di sanalah kami mulai untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup setiap kami Bapa. Kesehatan yang kami terima, kebaikan yang kami terima Tuhan, itu semua karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berkati Bapa, supaya apa yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan mengubah hidup kami semakin memuliakan
nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, yang memulai hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di khotbah saya pada pagi hari ini di tahun yang baru, mengenal Allah yang hidup. Mengenal Allah yang hidup. Hosea 6 ayat yang ketiga. Kita mau baca sama-sama 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea mengajak kita tidak hanya mengenal Tuhan, tapi dia mau mengajak kita supaya kita berusaha sungguh-sungguh. Enggak cuma menghimbau, tapi dia mengajak kita untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Bahkan Filipi 3 ayat 10, Paulus juga pernah berkata bahwa yang dia kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus di perjanjian baru, Hosea di perjanjian lama mengajak kita, saudara dan saya, untuk lebih mengenal Allah yang hidup. Untuk kita benar-benar berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, kata mengenal itu bukan sembarangan, saudara. Kalau mengenal itu artinya dekat, saudara. Beda loh, saya tahu Presiden Jokowi dengan saya mengenal Presiden Jokowi. Mungkin semua orang tahu siapa Presiden Jokowi, tapi yang mengenal Presiden Jokowi mungkin hanya orang terdekatnya. Tahu sama mengenal itu berbeda. Nah, Hosea mau supaya kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia mau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu siapa itu Yesus. Kita sudah sering belajar, saya sudah sering menggambarkan siapa itu Yesus. Tapi kita mau belajar sungguh-sungguh mengenal dia. Nggak hanya kita dengar, tapi kita mau mengenal. Nggak cuma sekedar kita tahu, tapi kita mau benar-benar mengenal. Benar-benar tahu. Yang namanya mengenal itu kita benar-benar tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya, jelas saudara. Kita tahu Presiden Jokowi, tapi kita belum tentu kita tahu apa makanan kesukaannya. Apa yang dia tidak suka kita mungkin belum tahu. Tapi kalau mengenal, mungkin istrinya Bapak Jokowi mungkin lebih mengenal Bapak Jokowi. Anak-anaknya mungkin lebih mengenal Bapak Jokowi. Kenapa? Karena mereka dekat. Oleh sebab itu, saudara, di tahun 2023 ini kita harus lebih mengenal Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dikatakan di Hosea 6 ayat yang ketiga, dikatakan dia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim ini. Saya akan jelaskan lebih rinci lagi kenapa Hosea menggambarkan kalau mengenal Tuhan itu seperti ini. Saya akan gambarkan lebih dalam lagi, tapi sebelum itu saya mau tahun 2023 saudara dan saya kita harus mengenal lebih dekat. Kita harus mengenal dekat siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Karena kalau mengenal dekat itu hubungannya jelas, saudara. Kita ini anak. Masa anak kita nggak kenal bapak kita? Justru aneh kalau seorang anak tidak mengenal bapaknya. Tetapi akan menjadi hal yang lumrah kalau seorang anak mengenal bapaknya. Kita mau mengenal dia, kita mau mengenal pribadinya, kita mau mengenal kuasanya. Bahwa Yesus bisa melakukan begitu banyak perkara yang besar. Kita tahu pribadinya seperti apa. Kalau kita mengenal dia, kita tahu, oh dia adalah Yesus, dia adalah juru selamat kita. Dia punya kuasa yang luar biasa, bahkan kuasanya sanggup membangkitkan orang mati. Bahkan dia mati di kayu salib, dia bisa bangkit di hari yang ketiga. Kita harus mengenal, kita harus tahu pribadinya, kita harus tahu dia punya kuasa yang luar biasa. Seperti anaknya Pak Jokowi, tentu saya tahu siapa itu bapaknya, pribadi bapaknya, dan kuasa seorang presiden. Kita pun wajib tahu siapa Yesus, pribadi Yesus, dan kuasanya yang begitu luar biasa. Sanggup membangkitkan orang mati, melakukan hal yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi dia.
Yang kita harus mengenal apa? Kita juga harus mengenal apa yang Yesus suka, apa yang Yesus tidak suka. Kita perlu belajar, kita perlu mengenal hal-hal apa yang Yesus suka, yang kita harus lakukan supaya dia disenangkan, supaya nama dia dipermuliakan, dia diagungkan, dia ditinggikan. Tentu saja kita juga harus belajar, kita harus mengenal apa yang dia tidak suka. Firman-Nya kita harus lakukan. Firman-Nya kita harus lakukan. Kita harus praktek supaya dia suka, supaya dia senang. Dan kita jangan melakukan yang dia tidak suka. Inilah bagian dari Kristenan yang harus kita lakukan di tahun ini. Kita harus belajar mengenal dia, dekat kepada dia. Saudara, kalau kita mau review tahun yang lalu, 25 Desember hari Minggu, 1 Januari hari Minggu, bahkan Imlek 22 Januari nanti hari Minggu. Ini sebuah pertanda buat saya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di hari Minggu kita harus cari Yesus. Amin, saudara. Kita harus lebih dekat kepada dia. Kita harus mengenal dia. Berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Berusaha sungguh-sungguh dekat kepada dia supaya kita kenal pribadinya. Kita kenal dia penuh kasih sehingga kita bisa mengasihi orang. Kita kenal bagaimana kuasanya sehingga kita punya pengharapan. Bagaimana kuasanya begitu luar biasa. Kita mau mengenal apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Supaya hidup kita semakin berkenan kepada dia. Supaya kita bisa menjadi kesukaannya Tuhan. Lalu kita juga mau belajar mengenal dia lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat ibadah, lewat penyembahan, lewat doa kita, lewat kebaktian kita, lewat firman Tuhan. Baca Alkitab, kita mau belajar, menggali terus. Mengenal dia. Mengenal dia. Karena mengenal dia memiliki dampak, saudara. Kalau kita kenal siapa Yesus, itu ada dampaknya. Ada dampak ketika kita mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3 menulis yang pertama, ia pasti muncul seperti fajar. Kalau kita mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia muncul seperti fajar, memberi terang dalam kehidupan kita. Ada fajar yang menyingsing untuk menggantikan malam, mengganti malam menjadi siang. Dalam kegelapan kita ada terang firman Tuhan. Ada terang firman Tuhan, ada terangnya Yesus untuk memimpin kita dalam kegelapan. Karena dalam kegelapan itu nggak enak, saudara. Tidak ada orang yang betah tinggal dalam kegelapan. Nggak ada orang yang suka tinggal dalam kegelapan. Kita butuh terang yang ajaib. Hidup ini sudah gelap, tapi biarlah Tuhan, terang itu tinggal dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal dia, ia pasti, bukannya semoga, bukannya belum pasti. Ini ada bilang ia pasti. Garis bawahi kata ia pasti. Muncul seperti fajar. Artinya apa? Memberi kepastian dalam setiap janjinya, saudara. Karena dia adalah terang. Di Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, artinya ia muncul seperti fajar. Ia pasti muncul seperti fajar. Memberi kepastian dalam setiap janjinya. Bahwa fajar matahari selalu terbit di pagi hari. Yang artinya janjinya selalu digenapi dalam kehidupan setiap kita. Dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kepastian. Kalau kita mengenal dia, benar-benar sungguh-sungguh mengenal dia. Ia pasti. Bukan semoga. Bukannya mudah-mudahan, ini pasti. Pasti ada kepastian dalam setiap janjinya. Bahwa fajar menyingsing. Kalau kita berdoa di pagi hari menantikan fajar. Artinya ketika fajar menyingsing, ya doa kita dijawab sama Tuhan. Doa kita sudah Tuhan dengar. Dan kita tinggal menunggu jawaban setiap doa kita. Dan janjinya tidak pernah tidak digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Arti yang kedua, memberi pengharapan yang baru. Setiap pagi itu ada pengharapan yang baru, ada rahmat yang baru, ada sukacita yang baru, ada kemenangan yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi-pagi hari kita perlu wajib untuk berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada berkat yang baru
setiap hari yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya kita bisa nikmati bersama. Seperti pagi hari ini, begitu luar biasa kita bisa masuk tahun yang baru. Dan pagi hari ini ada berkatnya sendiri. Setiap pagi ada berkat sendiri yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Dia. Karena Ia pasti. Sama-sama katakan sama saya, pasti. Ya, pasti. Bukan mudah-mudahan. Allah kita bukan Allah mudah-mudahan. Bukan Allah yang semoga. Tapi Allah yang pasti. Yang punya kepastian. Ia pasti akan bersinar. Pasti muncul seperti fajar, memberi kepastian, memberi pengharapan baru. Yang kedua, Ia akan datang seperti hujan. Dikatakan Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Tidak ada lagi kekeringan dalam kehidupan manusia. Hujan artinya membasahi. Tanah yang kering dibasahi air hujan sehingga tidak ada lagi kekeringan. Saudara, kalau kita mengenal Dia, tidak ada lagi kekeringan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada lagi kekeringan. Tidak ada lagi kelaparan. Tidak ada lagi penderitaan. Karena kita punya mindset bahwa Allah menyiapkan semuanya terbaik buat kita. Rancangan Dia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa pada saudara dan saya damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Ada pengharapan dalam setiap rancangan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mengenal Allah yang hidup, mengenal Allah yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, Ia akan datang. He will come. Dia akan datang. Sekali lagi ini merupakan kepastian, saudara. Ini merupakan sebuah kepastian. Ia akan datang. He will come. Seperti hujan. Sehingga tidak lagi keringan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Kita semua tahu bahwa Allah menyiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena seperti air, Yesus itu seperti air yang ketika kita terima air itu, kita tidak pernah akan haus lagi. Firman Tuhan Yohanes 4 ayat 13-14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Air yang dari sumur, ini cerita tentang perempuan yang ada di tepi sumur itu, perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ini Yesus bilang, barang siapa minum air yang daripadaku yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus, dia tidak akan kering, dia tidak akan kekeringan untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam hidup dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, Ia akan datang seperti hujan. Hujan yang mengisi setiap mata air dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita wajib mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita nggak lagi kekeringan, saudara. Kita nggak lagi kehausan. Tetapi kita diberikan kuasa untuk kita bisa memberkati orang. Dalam hidup kita akan muncul mata air yang akan memberikan air kepada orang lain, yang mengairi tanah-tanah yang kering. Hidup kita menjadi berkat, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau, Hosea mau, Paulus mau supaya kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, dikatakan kalau kita mengenal Dia, Ia akan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Setiap akhir musim itu pasti ada hujan yang mengairi. Ada hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, yang artinya, saudara, memberi kehidupan baru. Hujan pada akhir musim memberi supaya ada air di bumi ini untuk memberi kehidupan, untuk menumbuhkan kehidupan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dalam hidup kita, kalau kita menerima Tuhan dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau hidup kita dekat kepada Tuhan, ada jaminan bahwa dalam hidup kita, bahwa Yesus memberikan kehidupan baru kepada kita. Ada jaminan hidup kekal. Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 10.
Ia datang memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ada kehidupan. Ada kehidupan baru, sehingga kalau orang Kristen yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dimanapun dia berada, dia membawa kehidupan, saudara. Di rumah tangganya ada kehidupan, di bisnisnya ada kehidupan, dimanapun dia berada ada kehidupan, saudara. Ada kehidupan yang luar biasa. Dia diberkati untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun dia berada, saudara. Dan yang terakhir, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, ia seperti hujan pada akhir musim, memberikan kehidupan baru, memberikan kehidupan baru kepada kita, akan membuat kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang benar-benar mengasihi Tuhan, ciptaan yang benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga firman-Nya bilang apa? Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apapun yang kau lakukan akan berhasil dan beruntung. Kalau saudara mau tahun 2023 punya keberuntungan, punya keberhasilan, pesan Tuhan pada pagi hari ini, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Dia. Haleluya. Amin. Untuk undang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, Bapa. Atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang kami terima dalam keseharian kami di pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau, Tuhan. Supaya Tuhan kami menerima kepastian dalam janji-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau Allah akan muncul seperti fajar. Engkau akan datang seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim. Sehingga memberikan kehidupan baru kepada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau tahun 2023 kami menerima keberhasilan, keberuntungan daripada-Mu, Tuhan. Dan kami mau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu saya bicara, tapi biarlah Engkau Allah yang terus bicara dalam hati setiap kami, membimbing kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara dalam Tuhan, angkat dua tanganmu, terimalah berkat pada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya bersama kita di awan-awan yang damai. Tuhan berkati setiap kami, setiap kita semua yang mengangkat tangan, yang membuka hati pada pagi hari ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.